Pergi ke desa membeli lahan, lahan luas pinggir perbatasan. Orang sukses mencari jalan, orang malas mencari alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Seperti biasa aku mau share aktivitas aku lagi, tapi sebelum itu aku ingin sekedar memberikan informasi. Aku upload video dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Aku mau awali video aku ini dengan aku itu ngegeprek jengkol. Berarti udah kebayang dong ya, hari ini tuh aku mau masak jengkol lagi. Oh ya teman-teman, aku itu mau jawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Katanya tuh, Bunda Twin, setiap awal video kan itu ada pantunnya. Bunda Twin itu emang hobi berpantun atau nyari di internet gitu ya. Jadi aku mau jawab ya teman-teman. Kalau misalnya aku itu otaknya lagi encer, lagi tenang gitu ya, itu aku biasanya sering ngarang pantun sendiri. Cuman kalau misalnya otak udah mampet dan udah mumet, biasanya aku nyari di Google gitu ya. Pokoknya kalau misalnya teman-teman di sini ada pantun, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Next, insya Allah bakalan aku bacain di video-video aku untuk jadi pantun pembukaan. Nah di sini beres aku ngegeprek jengkol, itu aku juga udah ngegeprek lengkuas sama juga ngegeprek jahe. Lalu di sini aku tuh mau ngeblender bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbu-bumbunya ini tuh aku pakai bawang merah, bawang putih, jahe. Lalu di sini aku juga kasih kemiri, terus juga ada cabai pastinya, ada kunyit dan juga ada buah pala. Jadi kali ini tuh aku mau bikin semur jengkol ya teman-teman. Pokoknya bumbu-bumbunya itu yang biasa-biasa aja. Aku juga udah sering banget share untuk bumbu-bumbu semur jengkol gini ya teman-teman. Yang penting itu jangan lupa dikasih buah pala. Karena menurut aku semur jengkol tanpa buah pala itu kayak kurang nikmat gitu ya. Nah kalau misalnya udah dikasih buah pala itu malah aromanya itu kayak kerendang gitu loh teman-teman. Masya Allah enak banget. Nah di sini langsung aja aku panasin wajan sama minyak. Terus di sini aku itu goreng ayam. Karena memang rencananya nanti aku itu pengen bikin semur jengkol dicampur sama ayam. Tapi seperti biasa ayamnya mau aku goreng dulu gitu ya. Karena aku itu lebih suka kalau misalnya ayamnya digoreng dulu, baru deh nanti itu disemur. Nah maaf ya, di sini aku itu sambil ngegendong si kakak karena memang tadi dia itu ngerengek-rengek gitu. Jadi ya udah, di sini aku gendong tapi aku agak rada jauhkan karena ternyata ini tuh agak nyiprat-nyiprat ya. Karena memang tadi itu aku sengaja nggak kasih tepung terigu gitu ya, karena biar minyaknya itu nggak terlalu hitam gitu ya. Makanya aku nggak kasih tepung terigu. Biasanya kalau dikasih tepung terigu itu biasa kayak ada kotoran-kotorannya sedikit, cuman nggak banyak sih memang. Cuman tadi aku lagi mager aja untuk kasih tepung terigu. Nah ini untuk si ayamnya udah beres untuk aku goreng, udah mateng gitu ya. Lalu di sini aku lanjut aja buat numis si bumbunya tadi. Bumbu-bumbu yang udah aku blender tadi ya, bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, kemiri, jahe, dan ada juga buah palat. Buah palanya itu kalau misalnya besar itu bisa dipakai separuhnya gitu ya. Kalau misalnya lebih suka yang agak tajam baunya ya satu kayak gitu ya nggak apa-apa, tapi jangan yang terlalu gede. Lalu di sini aku masukin geprekan lengkuas, geprekan serai, terus juga daun salam yang disobek, terus juga ada daun jeruk yang udah aku sobek. Pokoknya ini tuh kayak bener-bener harum banget teman-teman. Masya Allah ini tuh bener-bener enak banget aromanya. Dan di sini aku juga kasih merica bubuk ya. Diaduk-aduk aja sampai benar-benar merata dan mateng. Di sini langsung aku masukin untuk si jengkolnya agar jengkolnya itu meresap bumbu gitu ya. Jadi aku masukin di awal untuk jengkolnya, baru di sini aku tambahin air. Di sini nanti aku juga kasih santan ya teman-teman, tapi nanti aku kasih santannya itu udah rada-rada mau belakangan gitulah ya aku bikinnya, nggak sekarang. Nah lanjut di sini tuh aku udah panasin wajan kecil, wajan legend, terus udah dikasih minyak. Di sini aku itu mau bikin lauk buat anak-anak gitu ya. Jadi hari ini aku mau bikinin anak-anak telur orak-arik. Ini aku udah tumis bawang merah, bawang putih sama daun bawang gitu ya. Jadi di sini aku tumis-tumis. Pokoknya di sini aku mau bikin menu untuk anak-anak itu yang simpel-simpel aja. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya buat ditambahin garam dan juga ditambahin yang lain-lainnya untuk bumbu masakannya ya. Karena kalau nggak ditambahin garam nanti malah nggak ada rasanya.
Di sini aku pakai telurnya itu cuma satu aja sih buat anak-anak, karena biasanya kalau misalnya telur orak-arik kayak gini satu aja itu udah banyak ya. Apalagi ini tuh cuma buat anak-anak doang. Kalau aku sama Pak Su nanti makannya semur jengkol ini aja sama ayam. Jadi ini tuh menunya itu simpel-simpel aja untuk hari ini. Aku tuh udah lama banget ya teman-teman gak bikin semur jengkol. Nah ini tuh ayamnya aku langsung cemplungin, terus aku kasih merica lagi. Itu tadi aku kasih Royco bubuk dan juga aku kasih micin. Terus ini aku kasih kecap. Nah kalau untuk kecapnya itu bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Oke, ini telur orak-ariknya itu udah mateng. Tadi juga udah aku tambahin kecap gitu ya teman-teman, biar kayak lebih mantul dan dikasih bumbu-bumbu gitu. Nah itu udah pada mateng untuk telur orak-arik. Buat lauknya anak-anak tinggal nungguin semur jengkolnya. Di sini aku juga sambil buat beres-beres pastinya ya teman-teman, biar kayak lebih dicicil-cicil aja ngerjain kerjaan, biar pada nggak numpuk gitu ya, daripada nganggur gitu kan. Nah di sini aku tuh mau sekalian aja buat refill garam, micin sama Royco karena memang udah pada habis gitu di toplesnya. Jadi di sini langsung aja buat aku refill. Untuk garam sama micin ini aku nggak beli di belanja bulanan ya teman-teman. Jadi aku belinya ini tuh pas aku di belanja mingguan kemarin. Cuman memang budgetnya dari belanja bulanan gitu ya. Pokoknya kalau misalnya barang-barang untuk belanja bulanan aku ambil dari budget belanja bulanan. Makanya pas aku belanja bulanan itu nggak sekaligus langsung aku habisin gitu. Karena memang terkadang itu suka ada juga gitu ya yang satu atau dua macam itu yang lupa. Kita ngebelinya pas belanja bulanan. Jadi jangan sampai dihabisin sekaligus semuanya. Nah ini untuk maksudnya untuk kuahnya itu udah rada-rada mateng gitu. Di sini untuk terakhir aku masukin santan. Ini aku pakai santan kara aja 1 bungkus. Ini tuh enak ya teman-teman kalau misalnya bikinnya itu di belakangan aja. Jadi nanti nggak terlalu mengental-ngental banget gitu ya. Jadi aku bikinnya di terakhiran. Jangan lupa diaduk-aduk aja sampai semuanya itu tercampur rata. Pokoknya jangan sampai ada santannya itu yang masih bergerindil gitu. Nah ini dia ya teman-teman, kelihatan cantik banget gak sih untuk warna semur jengkol aku. Wah Masya Allah ya, untuk bentukannya aja kayaknya udah enak banget. Tapi rasanya ini juga bener-beneran enak ya teman-teman. Dan ini juga aku bikinnya itu nggak terlalu pedas karena memang tadi kakak ipar aku itu dia itu katanya pengen nyicip gitu ya. Jadi aku bikin nggak terlalu pedas karena memang kakak ipar aku itu nggak terlalu doyan pedas. Tapi ini masih tetap pedas, tapi nggak yang terlalu heboh kayak biasanya sih. Kalau aku senengnya itu lebih pedas gitu ya, lebih nikmat aja gitu. Tapi berhubung kakak ipar aku tadi bilang dia itu mau minta, jadi aku kurangin aja cabenya biar tetap bisa dinikmatinya. Nah ini semur jengkol aku udah mateng, alhamdulillah. Aku itu langsung matikan untuk kompornya, lalu aku lap-lap untuk area sekitaran kompor karena kan tadi mejanya udah aku lap gitu ya. Oke lanjut, di sini aku juga mau nyapu dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin kegiatan dan aktivitas aku. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil dan kalian itu mau untuk balik lagi ke video-video aku yang berikutnya. Oh iya teman-teman, untuk kalian yang pendatang baru atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan ya, aku ini Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Dan untuk kalian yang ingin membantu aku mengembangkan channel aku ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video terbaru. Dan untuk kalian yang ada kritik serta saran, boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar. Dan aku juga mau minta saran nih sama kalian semuanya, kira-kira di dubbing berikutnya aku itu bahas apa gitu ya. Karena terkadang itu rada-rada mumet gitu ya teman-teman, mikirin pengen bahas apa gitu di voice over. Jadi kalau misalnya kalian itu ada pertanyaan atau pengen nanya-nanya apa gitu ya, boleh banget untuk kalian langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah aku akan jawab di next video. Tadi udah beres aku nyapu, lanjut di sini aku itu mau ngasih anak-anak makan. Ini anak-anak lagi makan, mereka itu benar-benar lahap kalau udah makannya itu pakai telur orak-arik kayak gini. Pokoknya mereka itu seneng aja kalau misalnya telur, cuman telur ceplok mereka itu kurang suka ya. Tapi kalau kayak telur dadar, telur orak-arik ditambah kecap kayak gini, mereka itu seneng banget gitu ya teman-teman. Dan makannya itu kayak benar-benar lahap dan gak susah, alhamdulillah. Ngelihat anak-anak yang nafsu makannya itu kayak bagus kayak si Twin ini gitu, kayak bener-bener enak aja gitu ya teman-teman pas nyulangin mereka makan. Kayak kita itu ikutan bersemangat gitu ya nyulangin mereka makan karena memang mereka itu tuh lahap banget makannya.
Pokoknya punya anak-anak yang mau makan itu alhamdulillah banget gitu ya. Karena kan sebagian anak-anak itu ada juga yang susah banget makan gitu ya. Nah kalau si Twin alhamdulillah itu nggak susah-susah ya teman-teman makannya. Cuman kalau misalnya makannya pakai sayur itu ada agak rada susah, kecuali kuah sayur gitu ya. Kalau dikasih sayurnya itu kayak kurang suka dianya. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Oh iya, abaikan rumah aku yang berantakan, ada mainan di mana-mana ya teman-teman, karena memang ini tuh anak-anak itu masih main gitu ya. Jadi aku nggak beresin dulu. Pokoknya kalau untuk beres-beres mainan itu biasanya di part terakhir kerjaan aku ya. Karena memang pas aku itu ngelakuin kerjaan yang lain, aku tuh pengen anak-anak anteng gitu. Jadi kalau misalnya untuk beresin mainannya mereka, itu anggap aja jadi kerjaan terakhir gitu. Misal sebelum mereka mandi gitu ya, baru aku beresin. Oke, aku udah beres ngasih anak-anak makan. Lanjut di sini aku itu ke dapur. Aku itu mau nyusun piring sih sebenarnya. Cuman aku tuh keinget aku itu belum belum pisahin lauk buat kakak ipar aku. Jadi aku mau pisahin dulu supaya nanti itu pas aku keluar aku inget buat ngebawa gitu ya. Karena asli teman-teman aku itu orangnya pelupa banget. Kalau nggak disiapin lebih awal kayak gini tuh terkadang aku tuh suka lupa gitu. Jadi di sini aku mau siapin dulu dan aku langsung salin ke dalam mangkok kayak gitu ya. Ke dalam wadah kayak gitu. Jadi nanti tinggal ngantar aja ke rumahnya. Nah setelah itu lanjut aja aku itu mau nyusunin piring. Jadi di sini tuh aku mau susunin piring. Ini nggak terlalu banyak sih, tapi kalau nggak disusun walaupun dia nggak banyak ya bakalan kelihatan numpuk dan sumpek gitu ya ngelihatnya. Jadi aku mau beresin dulu biar lebih lega aja. Pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga memang berputar-putar, seputaran itu aja ya teman-teman, ngurusin dapur, kasur dan sumur gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan ibadah ya teman-teman, insya Allah gitu ya. Sebagai ibu rumah tangga kita itu lebih enak nyari pahala katanya gitu ya teman-teman. Nah oke, lanjut lagi nih teman-teman. Di sini itu aku mau ngelipatin pakaian. Ini tuh udah lumayan numpuk gitu ya teman-teman pakaian aku. Jadi sini aku mau beresin dulu untuk pakaian aku ini. Ini yang aku lipat cuman pakaian-pakaian yang besar-besar aja ya. Kalau pakaian yang kecil-kecil untuk pakaian anak-anak itu enggak aku lipat dulu untuk malam ini, aku pisahin karena takutnya nanti ini tuh kebanyakan dan kayak capek aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya aku udah ngelipatin pakaian kayak gini, aku tuh sering ngerasa nyeri di punggung gitu teman-teman kalau udah kelamaan duduk kayak gini. Jadi ya kalau misalnya lipatan pakaian lagi banyak, jadi aku tuh kayak bagi-bagi gitu. Misal hari ini aku lipat dulu pakaian yang gede-gede gitu ya, terus nanti baru deh aku cari kesempatan lagi buat ngelipatin pakaian yang kecil-kecil kayak gitu. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. Oh ya teman-teman, ini tuh udah di malam hari gitu ya teman-teman. Tadi kalian tuh bisa lihat sendiri ya pas aku itu habis kelar nyusun piring itu tuh udah gelap karena memang itu posisinya itu malam habis maghrib gitu. Jadi di sini tuh kalau misalnya ngelipat pakaian kayak gini memang enak sih teman-teman malam hari kayak gini. Jadi sambil nyantai nonton TV gitu ya. Aku juga sambil buat ngelipat pakaian. Jadi kayak nggak terlalu banyak kerjaan banget gitu ya. Karena di malam hari kerjaan aku tuh nggak terlalu sibuk gitu. Apalagi kalau misalnya di siang hari aku itu udah ngedit gitu ya. Jadi di malam hari kayak gini lebih rada santai. Palingan nanti pas baring-baring mau nidurin anak-anak gitu, di situ aku baru kayak nyicil-nyicil ngedit-ngedit lagi sedikit gitu ya teman-teman, buat aku itu besoknya gitu ya. Pokoknya ya pandai-pandai kita aja sih ngebagi waktu itu gimana. Kalau nggak bisa ngedit siang ya di malam hari, kalau nggak bisa malam ya di siang hari pas santai gitu. Oh ya teman-teman semuanya, untuk kalian konten kreator jangan sampai kalian itu putus asa ya. Apalagi dengan kondisi sekarang yang kayak viewers itu tuh kayak turun naik gitu ya. Apalagi kayak aku, view aku untuk sekarang-sekarang itu tuh nggak yang terlalu bagus gitu ya teman-teman. Memang sih kayak 1000-an itu masih nyampe gitu ya. Buat nyampe 2000 itu udah rada susah gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, memang seperti itu ya teman-teman. Pasang surut di dunia per-YouTubean nggak selalu video kita itu ramai ditonton. Tapi intinya tetap semangat dan tetap konsisten dan jangan terlalu bergantung pada hasil gitu ya. Pokoknya dijalani dan dinikmati aja agar kita itu nggak menjadikan semuanya ini tuh beban. Nah aku udah beres nyusun baju ke dalam lemari. Di sini tuh anak-anak itu udah modus mau manjat-manjat ke
ke rak kosmetik aku gitu ya. Jadi aku tuh ambil aja keranjangnya dan aku simpen. Lalu di sini tuh aku mau ngikatin rambut anak-anak ya teman-teman, karena memang anak-anak itu kayaknya udah gerah gitu ya ngeliatin rambut mereka gitu. Jadi ya udah di sini biar mereka itu nanti mainnya enak, aku itu mau sisirin dan ngikatin aja rambutnya. Karena kalau misalnya anak cewek gitu ya teman-teman nggak diikat rambutnya itu kayak ngerasa gimana gitu ya, apalagi rambut twin itu agak ngembang gitu kan, agak ikal. Jadi kalau misalnya nggak diikat kayak gini takutnya mereka itu gerah gitu. Terima kasih banyak aku ucapin ke kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy dengan video-video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.